Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir. Seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Qur'an diturunkan pada bulan itu. Pernahkah kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Bukankah yang kita ketahui bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dari yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai yang terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Surat Al-Baqarah ayat 281, sebelum ayat yang satu halaman itu, ayat 60. Tapi mengapa di ayat ini Allah menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, padahal turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu tidak hanya di bulan Ramadan, berlangsung selama 22 tahun dari pertama kali Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi sampai menjelang wafatnya. Nah, ternyata turunnya Al-Quran itu dibagi dua. Jadi yang dimaksud turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, oleh karena itu Allah menggunakan kata-kata unzila, diturunkan. Ini adalah ada suatu makna yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya membaca terjemahnya. Karena unzila itu artinya sekali diturunkan. Jadi bisa dibilang Al-Quran itu sekali diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, sedangkan di ayat yang lain Allah itu kadang-kadang juga menyebutkan Al-Quran itu diturunkan dengan kata-kata nazzala. Contohnya ada di surat wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an. Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan jumlatan wahidah, sekali turunkan saja. Ada juga ada sanad banyak ya. Wa kitabul ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang Allah turunkan secara berkali-kali kepada Rasulnya. Jadi Al-Quran ini turunnya tadi yang pertama di bulan Ramadan itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia.
Lalu selanjutnya turunnya adalah berangsur-angsur dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dari pertama kali yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir yang turun sesuai dengan takdir Allah yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, ya, belajar Al-Quran itu adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Jadi bahkan Nabi Muhammad pun sampai mendapatkan Al-Quran secara penuh saja itu membutuhkan waktu sampai 22 tahun, hampir 23 tahun. Ini bisa menjadi semangat kita ya. Kita yang sudah di usia, mungkin tidak semuanya di usia muda, ada di usia sedang, ada yang di usia dewasa. Nah, itu menjadi motivasi untuk kita bahwa belajar Al-Quran itu sepanjang hayat. Jadi Rasulullah itu belajar Al-Quran, ya, karena memang Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad itu ya sepanjang umurnya. Jadi dari pertama kali diutus sebagai nabi sampai akhir hayatnya. Nah, ini jadi semangat kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Nabi Muhammad baru mendapatkan Al-Quran di usia 40 tahun. Selanjutnya kita perhatikan lagi yang digunakan adalah kata-kata Al-Quran, unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini memiliki banyak nama. Banyak namanya. Ada di awal Al-Baqarah di ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Jadi Al-Quran itu digunakan dengan kata-kata Al-Kitab, yaitu bahasa secara harfiahnya buku atau apalagi. Juga ada di awal surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Ya. Jadi Allah menunjukkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan artinya adalah pembeda antara hak dan batil, termasuk nama-nama Al-Quran. Ada juga di surat An-Nisa, di akhir-akhir surat An-Nisa, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuran, cahaya yang jelas. Nur itu juga termasuk nama Al-Quran. Nah, kita tadabbur, kita renungi hikmahnya Allah menggunakan kata-kata Al-Quran pada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ini kata dasarnya adalah apa? Qoro'a atau membaca. Ya, seakan-akan ini ada isyarat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Nah, ini adalah isyarat. Jadi kita harus memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Rasulullah setiap bulan Ramadan itu sekali khatam kepada malaikat Jibril. Jadi selain Rasulullah itu mendapat wahyu, menerima Al-Quran dari malaikat Jibril, setiap bulan Ramadan Rasulullah itu menyetorkan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada beliau, disetorkan lagi ke malaikat Jibril. Jadi sampai 1 kali khatam. Dan bahkan pada tahun terakhir Nabi Muhammad itu hidup, Nabi Muhammad menyetorkannya 2 kali. 2 kali pada bulan Ramadan terakhir, tahun terakhir Nabi Muhammad hidup. Nah, ini adalah isyarat untuk kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Para salafus saleh, pada para pendahulu kita yang saleh mencontohkan Imam Syafi'i atau Imam Bukhari itu saat bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran berapa kali? Dalam sebuah riwayat mengatakan 60 kali. Gimana itu 60 kali?
60 kali itu gimana caranya? Ya kalau kita hitung-hitung secara matematis ternyata masih masuk akal. Kalau memang hidupnya full Al-Quran ya. Jadi satu hari itu ada 24 jam ya. Jadi kalau satu juz itu 20 menit, satu jamnya ada 60 menit, berarti 3 juz. Berarti 10 jam sekali bisa khatam Al-Quran. Jadi masih masuk akal ya kalau satu hari itu bisa 2 kali khatam dengan asumsi istirahatnya 4 jam. Salah kayak gitu ya. Nah, itu kan contoh yang Masya Allah ya. Nah, kita sebagai umat Islam ya setidaknya minimal kita 1 kali khatam. Bagaimana cara 1 kali khatam? Dan kita harus target setiap hari 1 juz minimal. Nah, apalagi yang ikut puasanya, ikut pemerintah kan hanya 29 hari. Jadi insya Allah Idul Fitri akan bareng ya antara pemerintah dan Muhammadiyah. Insya Allah tanggal 1 April. Jadi yang pemerintah yang ikut puasanya bersama pemerintah Ramadannya hanya 29 hari. Semisal 1 hari 1 juz saja masih kurang gitu. Jadi harus ditambah. Misalnya 1 hari 1 juz tambah 2 halaman misalnya. Nah itu insya Allah bisa khatam seperti itu. Jadi hari kita masih di awal Ramadan ini, kita targetkan, kita tekadkan dalam diri kita masing-masing minimal kita bisa khatam 1 kali membaca Al-Quran. Bagi yang sudah tingkatan lebih tinggi lagi, silakan bertekad menghatamkan 2 kali atau 3 kali, silakan. Tinggal perharinya dikalikan saja berapa juz. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Semoga kita di bulan Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Quran dan kita bisa mencapai tujuan dari diwajibkannya berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Semoga kita di akhir Ramadan ini bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu saja dari saya. Kalau mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.